Menang sulit, permainan pun jelek, itulah syarat menjadi juara, dan itu ada di Inggris di match pertama. Syarat juara tuh. Itu udah kriteria menjadi juara dalam sebuah turnamen. Di game pertama mainnya amburadul. Bersama gue Fajar Zulfahmi, Kang Jalu dan juga Arman di Skor Radar. Nah, kita akan bahas nggak sedikit lah, Inggris. Inggris kan kalau ini tayangnya Kamis nih siang, berarti malam dia main ketemu dengan Denmark. Kita bahas sedikit permainan dia melawan Serbia. Golnya dari Jude Bellingham, dia yang memulai, dia pula yang mengakhiri. Dia yang meng-create, dia yang nge-build, dia juga yang mengakhiri. Tapi cuma dia doang nih Kang. Yang apa nih? Yang terlihat apik di pertandingan lawan Serbia. Sedangkan pemain-pemain lain ya nggak terlalu oke lah. Menurut lu gimana? Setuju nggak sama pendapat itu? Ya gini Jar, Inggris itu harus dekat nih ya. Deket dong. Inggris itu datang ke Euro 2024 dengan ekspektasi tinggi. Tuh. Sebagai unggulan teratas kan ya, di atas Jerman dan Prancis. Jadi wajar apabila kemudian ketika Inggris tampil seperti pertandingan pertama melawan Serbia, banyak yang jadi nada miring kecewa lah jadinya. Ya kalau gua melihat dari pertandingan tersebut sebenarnya problem utama Inggris adalah bagaimana sinkronisasi di lini tengah tidak terjalin dengan baik ya. Betul. Praktis menurut gua hanya Jude Bellingham dan Declan Rice yang bermain apik. Sementara 3 gelandang lainnya menurut gua masih perlu adaptasi. Di antaranya Trent Alexander-Arnold yang memang dipasang bukan di posisi aslinya ya sebagai defensive midfielder. Walaupun dia di pertandingan kemarin itu bisa melepaskan 3 tembakan, itu memang menjadi kelebihannya. Tapi ya di sisi lain memang lini tengah Inggris ini menjadi tanda tanya sih menurut gua. Nah, salah satu yang jadi tanda tanya juga adalah kemana Phil Foden? Ya kan, player of the season-nya Premier League. Ya. Di pertandingan kali ini nggak kelihatan gitu. Bahkan ya ada statistiknya lawan Serbia, takes on attempt itu tuh percobaan melewati lawan ya. Itu 0. Cross attempt, percobaan crossing 1. Shot 0. Touch in opposition box 1. Chance created 1. Ini apa yang salah? Emang Southgate-nya tidak bisa memanfaatkan pemain ini atau gimana Man menurut lu Man? Kalau salah posisi sih enggak juga sebenarnya, karena di City musim ini juga Foden kurang lebih udah main 10 kali di kiri, statistiknya juga bagus, 3 gol 4 assist gitu. Sebenarnya supportnya aja menurut gue yang kurang. Kalau di kanan Saka sama Kyle Walker itu kombinasinya jalan tuh, overlappingnya, through pass-nya ada, belum lagi dibantu sama Trent yang sering ke kanan juga mainnya. Sementara di kiri si Trippier kita tahu bukan posisi aslinya, supportnya kurang ke depan, dan Rice juga nggak sering ke kiri, lebih ke dalam di tengah kan. Bener. Jadi memang kenapa Foden banyak dibilang mainnya jelek karena memang supportnya juga kurang. Jadi akumulasi aja sih menurut gua. Tapi yang gue pertanyakan dengan ini ya intelijensianya Southgate, dia main full loh 90 menit gitu. Sedangkan dia udah tahu, udah ngelihat gitu ya, ini pemain nggak bisa gerak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa improve juga dalam permainan gitu. Tapi nggak ditarik keluar. Sebenarnya kan banyak ada opsi juga kan, ada Anthony Gordon, terus juga ada Eze lah yang bisa mungkin bisa bantu di lini depan gitu, Ezekiel Nduaso. Emang tugasnya buat display Jap. Nah itu dia. Ezekiel Nduaso. Beria Eze ya. Enggak, maksudnya tugasnya itu buat display doang sih Jap. Display doang kan orang gentar, ya ada Foden nih. Ganteng nih. Ya, udah ganteng, pemain terbaik. Wah ini berarti pemain yang wajib diwaspadai. Jadi semua fokus ke dia. Tapi ternyata dianya nggak ini. Ini kan sebenarnya memang bukan Southgate tuh berharap banyak sih sebenarnya terhadap Foden, tapi dia tidak menciptakan sistem yang memang yang mengakomodasi kemampuan Foden. Beda dengan di Guardiola, bagaimana dia dengan sistem yang diterapkannya Foden bisa dieksploitasi sangat baik. Sementara di Inggris tadi seperti dikatakan Arman, praktis dalam tanda petik, dia berusaha sendiri di area pertahanan lawan, tidak ada backup yang mumpuni. Yang ini memang menjadi penyebab mengapa Foden tidak terlalu bersinar pada pertandingan pertama. Ya yang salah satunya yang bersinar tadi gue mention juga adalah Jude Bellingham ya.
Dia bahkan ya ini ada statement dari Gareth Southgate, dia bilang he writes his own script, the timing of his runs, it was a super bit of play in the build up to the goal as well. I think lu bahasa Inggris all kan baca. Our forward players look really good. I'm confident we will score goal. Nah ini yang gua nggak setuju statement terakhirnya gitu. I'm confident we will score goals. Gitu. Sedangkan di pertandingan kemarin pun nggak banyak juga peluang. Bahkan shotnya itu cuma 5 Iya. di sepanjang pertandingan gitu. 11 shot dari dua sisi nih, dua tim ini. Itu Dan jadi itu jadi rekor yang terjelek terburuk dan juga tuh, terburuk. sejak 1980. Nah, itu dia, ini pertandingan boring banget. Nggak ada yang membahayakan gitu. Tapi dia masih confident aja gitu kalau mereka bakal cetak gol gitu. Menurut lu Iya, gimana? seperti statement awal lo kan bahwa menang buruk adalah syarat untuk menjadi juara. Ya mungkin itu yang ada Gium itu yang ada di Soto. Kita main buruk aja nih. Ya Portugal lah contohnya. Contohnya Portugal 2016 kan, mereka seri 3 kali, lolosnya juga Peringkat 3 terbaik. salah satu peringkat 3 terbaik dan akhirnya menjadi juara. Mungkin ada Gium itu yang dipegang Southgate sehingga pada pertandingan pertama ya di sisi lain memang kita juga mengapresiasi bagaimana Serbia bisa menyiapkan pertahanan berlapis yang sulit ditembus oleh para pemain Inggris. Itu menjadi faktor lain dari laga Inggris versus Serbia sih, Jap. Nah, nextnya nih lawannya kalau menurut gue juga lumayan solid nih. Denmark. Ini pasti bakalan apa ya, bikin timnas Inggris frustasi kalau menurut gue dengan permainannya Denmark itu. Menurut lu gimana, Man? Ini ulangan semifinal sebelumnya ya? Iya, Kang, betul. Kalau di sebelumnya itu Inggris bisa ke final, itu sekali lagi kayak lo bilang Eriksen nggak ada di situ. Iya. Tapi kalau kita lihat sebelum Euro di saat Nation League ada Eriksen 2 pertemuan, Inggris nggak ada menangnya. Sekali kalah 1-0, Eriksen yang golin, satu lagi seri 0-0 gitu. Jadi faktor Eriksen juga bagus banget menurut gua, sangat vital di Denmark, apalagi di 5 pertandingan terakhir termasuk kemarin dia itu bisa nyetak 2 gol 3 assist kalau gua nggak salah. Ya apalagi nih gol yang sangat apa ya, yang sangat bikin terharu kali ya, karena kan ada yang bilang setelah 1100 hari insiden dia waktu di Euro kemarin, sekarang dia kembali dan langsung cetak gol di pertandingan pertama. Menurut lu ngelihat Inggris lawan Denmark nanti, Kang, siapa yang akan kecolongan? Yang ini kalau gue prediksi sih akan membosankan juga Akan sih. membosankan juga ya? Akan membosankan Betul. juga ya, karena kita lihat aja tadi Arman bilang rekor pertemuan mereka dalam pertandingan terakhir paling cuma selisih 1 gol tiap pertandingan kan. Ya kalau gue bilang sih Inggris dengan kemampuan dengan pemain yang dimilikinya punya kemampuan untuk mencuri kemenangan pada laga kali ini. Tapi ya skornya juga sama aja kayak lawan Serbia aja. Gue nggak yakin dah di atas 1 gol untuk laga kali ini. Tuh buat yang main Main bawah maksudnya, nggak usah main gede, nggak usah main ke atas, main bawah aja. Bawah ya. Main bawah aja kan tipis-tipis menangnya. Nah tapi ya oke lah, Inggris mungkin akan kesulitan, tapi ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan Terlalu dini. karena ini juga masih game pertama. Mereka juga bisa dibilang persiapannya juga nggak terlalu oke, karena kan gonta-ganti skuadnya juga lumayan mepet nih. Ya plus juga kan ini yang menjadi penyebab utama Inggris bahwa kompetisi ini kan pemainnya rata-rata pemain domestik kan. Betul. Dan kita tahu bahwa kompetisi domestik Inggris adalah salah satu yang tercapai. Tercapai di Liga Modern karena satu tim bisa bermain lebih dari 40 kali. Betul. Wajar apabila kemudian mungkin ada sedikit kelelahan fisik di antara para pemain Inggris. Ya, tapi yang sedikit berbeda dan agak mengejutkan menurut gua adalah Spanyol. Di pertandingan pertama mereka melawan Kroasia yang selalu menjadi dark horse, kuda hitam, dan dia bisa menang confident lah kalau menurut gua dengan 3 gol gitu. Iya, sebenarnya ini kita melihat sebuah penampilan yang berbeda dari timnas Spanyol. Bagaimana Spanyol yang kita tahu bahwa sejak era mereka meraih kejayaan pertama tahun 2008, mereka selalu bisa mendominasi permainan atas lawan, kecuali final kecuali final 2008 lawan Jerman. Jerman menang, waktu Jerman kalah itu Jerman yang lebih dominan, tapi lebih dari 100 game Spanyol itu selalu berada catatan menguasai mendominasi penguasaan bola. Kecuali pas lawan Kroasia, tapi justru ini melihat kita wajah baru Spanyol, era baru bagaimana La Roja bermain lebih efektif, terutama kita lihat bahwa ketika era Tiki Taka banyak semua serangan seolah berpusat dari para gelandang yang bisa bermain di posisi mana saja. Tapi kalau pada pertandingan kemarin melawan Kroasia kita lihat bagaimana pergerakan 2 pemain sayap Spanyol, Yamal di kanan kiri siapa namanya?
Kiri itu si Nico Williams. Nico Williams itu menurut gua bermain luar biasa dan salah satu nilai plusnya adalah bagaimana mereka bisa build up direct football pada pertandingan melawan Kroasia. Ya, Itu gue yang juga menjadi kemarin kunci. nontonnya agak sedikit ini ya, kaget. Makanya gue bilang kaget dengan Spanyol karena mereka membiarkan Kroasia megang bola. Yes. Mereka justru banyak main long ball. Yes. Itu yang bikin gue kaget gitu. Apalagi Lamine Yamalnya pun bikin kaget gitu dengan pemain umur 16 tahun, pemain termuda di Euro kali ini, tapi bisa ngacak-ngacaknya segitu gilanya gitu. Menurut lu gimana, Man? Sebenarnya sesuai sama omongannya si De La Fuente sebelum pertandingan kan dibilang Spanyol sekarang ini adalah Spanyol yang wajahnya itu banyak gitu. Dia bisa main dengan berbagai macam taktik. Seperti yang dilawan Kroasia kemarin, dia main vertikal dan itu terbukti efektif. 46% penguasaan bola bisa bikin 3 gol gitu. Iya. Dan ya walaupun sebenarnya lini depannya Morata itu ya so-so lah gitu ya maksudnya, tapi kapten. Enggak, tapi ya ini memang menjadi sebuah fenomena baru sih, Jap. Kalau kita lihat dari pertandingan pertama, bagaimana the real number 9 atau siapapun yang ditempatkan sebagai penyerang tengah justru tampil tidak terlalu dalam artian tidak terlalu menonjol, bukan tidak baik ya, tapi tidak terlalu menonjol. Kita lihat Jerman yang nomor 9-nya Havertz. Oke lah, Füllkrug mencetak gol sebagai pemain pengganti, tapi sejak setelah itu Harry Kane nggak nyetak gol kan. Kita sebut aja pemain-pemain yang berada di posisi nomor 9 itu tidak tidak mencetak gol atau tidak menonjol, yang justru menurut gue ini menjadi sebuah fenomena yang berkelanjutan bagaimana sepak bola modern ini ditampilkan di Euro yang tidak bergantung pada the real number 9 sih, Jap. Nah, kalau dari sisi lainnya Itali juga kubu lain. Di kubu lainnya Italia yang akan bertemu sama mereka di hari Jumat. Itu juga ini tampil beda gitu. Beda, ini karakter permainannya menurut gue ini dua tim ini pada pertandingan pertama bagaimana meletakkan dua pemain sayap mereka yang menurut tampil dominan. Kalau di Italia itu ada Fratesi sama kanannya gue jadi lupa si Chiesa. Nah, ini juga menjadi kunci ya. Ini menurut gue akan menjadi gambaran siapa yang bisa mendominasi permainan lewat sektor sayap. Ini akan menjadi kunci untuk memenangi laga Italia versus Spanyol, ja. Tapi kalau lu Man ngelihat Itali di pertandingan pertama kemarin sempat ketinggalan di detik 22 gol cepatnya Merda. Terus tapi yang golin dia juga Inter juga jadi ya udah. Terus bisa comeback lah dengan Barella yang jadi highlightnya di pertandingan kemarin. Menurut lu Itali dengan Spalletti gaya kepelatihannya Spalletti menurut lu kayak gimana? Beda banget, jauh banget ya. Bahkan dari skuad yang 2020 juara itu kurang lebih 14 pemain nggak dipanggil, Kang ya. Ya ini di tahun ini ya. Salah satu catatan termuda ya di 26, berapa tahun gitu. Ya ini dua tim muda lah. Terus tiga pemainnya juga kalau nggak salah belum ada caps di senior. Bastoni aja baru 2 ya. Iya. Kalau ngelihat gaya mainnya, kalau kita ngelihat Mancini kan kayak yang lebih nunggu, masih yang Itali banget, Kang ya. Kalau sekarang tuh kayak baru musuh megang bola tuh mereka langsung high press, buru-buru pengen ngerebut bola gitu, pengen nguasain bola. Dan ini gaya main yang baru bagi Italia selama gua nonton Italia gitu. Apa yang spesial dari permainan Italia di era Spalletti ini menurut lu? Itu tadi sih. Cuma perbedaan itu menurut gua Italia udah nggak yang terlalu defense Catenaccio zaman dulu gitu loh. Di era Mancini sebenarnya masih ada walaupun berhasil jadi juara juga ujung-ujungnya gitu, tapi ini dengan gaya bermain yang beda, ini sesuatu yang spesial justru untuk Italia yang mungkin belum banyak tim lain bisa membaca gaya permainan Italia yang sebenarnya seperti apa. Tapi ini justru bakal ngerepotin Spanyol sih menurut gue. Ya kalau gue ya tadi gue bilang bagaimana justru kita lihat Italia dulu kita tahu lah punya beberapa andalan di sektor pemain nomor 9 ya beberapa tahun lalu. Tapi kali ini justru semua gelandang mereka sangat aktif untuk mengisi posisi ketika ada celah untuk mencetak gol yang salah satunya Nicolo Barella ya. Naturalisasi kan. Siapa Skamaka? Oh iya, enggak, maksud gua bagaimana permainan ini yang sangat luar biasa ya. Kita lihat bagaimana Merda yang kata itu fans Milan Di Marco itu dia memang buat salah ya pada gol pertama, tapi dia juga yang ikut membantu mengkreasi gol penyamak kedudukan. Jadi menurut gua kombinasi permainan sayap antara fullback dan pemain sayap ini menjadi salah satu kunci kekuatan Italia saat ini gitu, Jap. Ya. Berapa kira-kira menurut kalian? Waduh. Italia Spanyol.
Kalau gue sih masih Spanyol ya, kalau gue kan Spanyol banget ya. Spanyol banget gue. 2-1 gue Spanyol. Tergantung yang megang bola kayaknya deh. yang possession bola lebih gede kayaknya itu yang bakal kalah. 2-1 main atas ini sih kayaknya. 2-1 main atas. Iya. Ya kayaknya Spanyol bakalan sama kayak lawan Kroasia sih menurut gue, ngebiarin Italia megang bola. Iya, tapi kemudian build up serangan cepat Iya, kan. itu dia. Iya, tapi ini kan sama-sama melakukan pressing ketat dari awal nih. Ini memang akan menjadi siapa aja sih. Kalau ini bisa menjadi pertandingan yang sangat atraktif atau justru yang menjadi sangat monoton karena dua-duanya sama-sama menunggu. Itu aja sih. Iya. Ya 2-1 kalau gue. 2-1 loh. Gua imbang aja lah. Selanjutnya Imbang coba. adil lah imbang. Imbang. Ya nggak seru banget Nggak imbang. seru. Selanjutnya kita akan ngebahas juga soal Prancis dan Belanda yang juga akan bertemu. Dan dua-duanya juga belum greget sih menurut gue. Iya. Dua-duanya masih belum greng gitu. Apalagi Prancis golnya cuma gol on goal doang. Iya Ya kan? Ini semua unggulan kecuali Jerman ya. Iya, Jerman doang yang tampil dominan. berarti nggak akan menang tuh Jerman tuh. Hah? Ya Nggak akan menang kan gue bilang Jerman kalau selama jadi tuan rumah nggak pernah jadi finali. Nggak pernah kecuali berapa 7-4 ya. Kita bahas sedikit soal Prancis di pertandingan pertama kemarin. Justru lagi-lagi yang menjadi man of the match-nya adalah N'Golo Kante. Pemain yang sudah lama absen dari timnas, mainnya pun juga di Liga Arab, tapi sekalinya main tetap Kante everywhere gitu. Berarti Liga Arab tuh membuktikan salah satu Betul. liga top ya. Liga top Di bener. Euro udah banyak kan pemain Liga Arab kan. Ya itu yang pencetak gol jarak jauhnya Rumania juga kan dari Arab kan. Dari nggak usah- Arab juga. Siapa Stanciu atau siapa lah Di namanya. Serbia apalagi banyak kan. Iya. Nah, berarti apa yang salah dari timnas Prancis kali ini Kang? Dengan ibaratnya komposisi pemainnya juga regenerasi lah ya. Ya. Ketika Antoine Griezmann udah mulai menua, Iya, jadi mainnya- cadangan juga. terus juga Olivier Giroud-nya juga. Mereka udah nggak pakai strategi Giroud yang sebagai pendelay umpan bola, pantul, ya. umpan pantul gitu. Mereka justru sekarang mencoba Kylian Mbappe di tengah, Marcus Thuram kiri, kanan Ousmane Dembele gitu. Menurut lu apakah ya emang cocoknya dengan Giroud aja atau yang ini emang kurang masih belum oke aja gitu? Iya, Pemain-pemain muda menurut ini. gua sih ya pemain bola ini masih belum oke bisa dikatakan demikian. Tapi kalau gua melihat memang apapun itu ya maksudnya mau Giroud atau siapapun sebenarnya kemampuan salah satu kemampuan Giroud ya tadi Japra bilang adalah mampu menahan bola dan mendelay bola. Itu yang nggak ada di Marcus Thuram menurut gua. Kita tahu bahwa Thuram ada striker yang eksplosif yang masih Desa masih belum menemukan formula yang tepat lah. Apalagi kita tahu bahwa pada pertandingan melawan Austria bagaimana mereka kesulitan juga menghadapi pertahanan Austria dan menurut gua ini memang butuh striker yang the real number 9 itu di Giroud untuk bisa menjadi pendelay bola sehingga rekan-rekannya entah di pemain sayap entah itu Mbappe ataupun Dembele atau siapapun yang dimainkan posisi sayap karena Kylian Mbappe kita belum tahu ya kondisinya seperti apa itu bisa mempunyai ruang terbuka untuk mencetak gol itu yang nggak ada di pertandingan pertama menurut gua. Nah, dengan ada Mbappe aja mereka masih kesulitan cetak gol. Ntar lawan Belanda tanpa Mbappe nih, kemungkinan besar lah ya. Karena kan dia lumayan ini tuh hidungnya, dia bahkan udah nyari topeng kan, Kurang-kurang nyari ninja saran dong. topeng apa yang cocok. Nah, menurut lu tanpa Mbappe kira-kira formasi yang sebenarnya alternatif terbaik untuk timnas Prancis menurut lu kayak gimana, Man? Kalau tanpa Mbappe sebenarnya kayak kemarin kan dicoba Giroud tuh dan Iya. memang sempat ada peluang tuh sayangnya memang nggak Ya, masuk. waktunya juga cuma singkat terlalu singkat kan. Kalau sebelumnya Mbappe ditaruh di ujung dia sering tukeran sama Marcus Thuram. Menurut gua dengan adanya Giroud di depan nanti Marcus Thuram bakal lebih fokus di kiri bisa gantian sama Kolo siapa? Brakola. Barcola. Bukan Kolo Muani di kanan. Bisa gantian sama itu sih opsinya. Kalau di kanan bakal tetap Dembele. Tapi menurut lu dari segi permainan dibandingkan dengan Belanda, better Belanda atau Prancis di game pertama kemarin? Gue sih better Belanda. Better Belanda karena gini, Prancis kita lihat bagaimana mereka tuh seolah gugup lah, nervous. Kita lihat bagaimana Saliba sama Upamecano beberapa kali misinterpretasi ya dalam membaca arah umpan. Sementara di Belanda satu-satunya kelemahan memang adalah penyelesaian akhir. Bagaimana the new total football yang coba digaungkan oleh Koeman ini sebenarnya secara permainan sudah mendominasi banyak peluang untuk itu. Cuman
kelemahannya adalah finishing akhir yang kurang klinikal. Butuh Wood Weghorst. Butuh Wood Weghorst yang spesialis spesialis pencetak gol dari pemain pengganti ya. Tapi ya maksud gua kalau dari sisi permainan jelas Belanda dalam tanda petik lebih siap dibandingkan Prancis kalau kita lihat pertandingan pertama. Ya kalau gue lihat juga Prancis itu backnya Saliba itu kan biasanya di tengah kanan kan kalau di Arsenal gitu, kirinya si Gabriel Magalhaes ya. Nah sekarang sama Upamecano dia yang di tengah kiri kan, mungkin itu juga yang sedikit dia penyesuaian. Kayak Maguire kan zamannya Ole dan Ten Hag juga beda tuh, beda ditaruh walaupun sama-sama back tengah, salah posisinya pun kelihatan permainannya juga beda kan. Ya mudah-mudahan Belanda bisa menang lah ya lawan Prancis. Iya kalau gue sih berharap iya tapi beda ya kalau dalam artian gini, kalau apaan lu ngegosip? Gak ada minum di sini. Enggak, kalau Belanda kan ya tadi kita bahas sempat bahwa tidak ada nomor 9 murni yang tampil menonjol pemain pengganti. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya berbeda dengan Prancis yang membutuhkan Giroud sebagai pemain nomor 9, Belanda sih sebenarnya Weghorst tetaplah sebagai pemain pengganti aja. Karena menurut gua dari sisi permainan tinggal dicari bagaimana clinical finishing mereka yang harus diperbaiki dari Gakpo, Memphis Depay, kanannya siapa? Kanannya itu Xavi Simons. Iya, Xavi Simons. Cuma kadang Simonsnya juga lebih sering ke tengah. Iya, jadi back kanannya itu ketika ofensif, ketika maju, jadi nggak ada backupnya kan. Nah, persoalannya tinggal itu Jap. Kalau misalnya Prancis melihat celah itu akan bahaya bagi pertahanan Belanda. Kita lihat bagaimana Belanda begitu eksplosif ya ketika melakukan serangan dan beberapa kali terlambat ketika melakukan transisi negatif. Sedangkan lini depannya Prancis kenceng-kenceng. Iya, misalkan cuma Van Dijk sama siapa? Satu lagi back Belanda. Si De Vrij. Nah, maksud gua itu bisa dieksploitasi oleh Thuram, Barcola, Muani ataupun Dembele. Ketika memang terjadi sebuah serangan balik, itu akan menjadi bahaya bagi Belanda jika tidak segera melakukan transisi negatif seperti pada pertandingan pertama, bagaimana beberapa kali mereka kecolongan oleh lawan. Ya, Prancis juga beruntung kipernya Maignan sih. Banyak banget. Kalau Yoris gimana? Kalau Yoris kayaknya udah banyak gol tuh kemarin kebobolan. Lagi lawan Austria juga kan Prancis peluangnya banyak serangan balik ya. Iya. Sayang Mbappe nggak masuk tuh serangan balik, sama yang terakhir Giroud itu juga serangan balik nggak masuk. Jadi tapi mereka ketika serangan balik ya kayak PSG serangan balik aja gitu. Ousmane Dembele lari, Mbappe lari, tapi ketika ruangnya udah ketutup bingung lagi. Jadi ke delay lagi. Sedangkan back lawan udah pada balik, momentumnya udah hilang gitu. Iya, sebenarnya kan itu fungsinya Giroud. Justru kan ketika itu bola tumpuannya adalah langsung ke Giroud, bukan ke pemain sayap. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara Spanyol, justru kalau kita lihat umpan-umpannya Unai Simon justru banyak yang langsung ke sayap ya, kayak ke Nico Williams segala macam. Beberapa kali serangan Spanyol itu dari sukses gitu. Ya ini mungkin itu yang tapi second line-nya juga second line-nya kan. Itu kayak Fabian Ruiz tuh. Itu sebenarnya salah satu yang dia bintang tuh. Gocekannya tidak mematikan. Justru gocekannya kaku banget itu pas gol dia lawan Kroasia kemarin tuh. Tapi ya itu dia bisa manfaatin momentum itu kan. Iya. Nah, Prancis Belanda menurut kalian siapa yang akan meraih 3 poin? Karena namanya turnamen yang penting menang aja. Iya, Belanda 2-1 lah. Belanda 2-1. Gue juga kayaknya okean Belanda sih. Belanda lah, nggak Mbappe lagi. Lah coba Belanda cuma Renders doang di Prancis ada Milannya banyak. Kalau dukung Belanda sih. Tapi kalau nggak ada Mbappe tuh Prancis gimana ya Kang? Bagaikan sayur tanpa sayur. Ibarat lodeh tanpa labu ya. Yang utamanya nggak ada, mending ganti menu. Iya. Benar. Nah dari game pertama pertandingan pembuka banyak yang hampir udah semua main nih, kita take semua main dong. Udah semua main, kita take di hari Rabu. Iya, jelang match day kedua Match day kedua. Menurut kalian siapa yang apa ya jadi kejutan di pertandingan pertama? Rumania menurut gua. Rumania sama siapa yang ngalahin Belgia? Slovakia. Tapi kalau gua Turki sih. Ya kalau Turki sih gua kaget emang aja. Emang bola gitu. atas sih Turki mah. Emang bola atas. Ya walaupun Georgianya memang tim debutan, nggak ada diunggulkan sama sekali. Tapi gua ngelihat dari permainannya mereka, gimana mereka ngelakuin oper-operan pendek, cara mereka nge-build serangan itu kaget aja gitu. Gua ngelihat wah ini bisa jadi kayak Maroko di Piala Dunia nih Turki nih gitu. Bisa. Padahal kan
ya kita ngelihat pemain-pemainnya juga bukan yang grade A lah. Iya. Nggak ada nama-nama Ya di nggak grade sekelas A Piala gitu. Eropa Dunia 2002 lah ya. Betul. Kalhanoglu juga udah ending ya kan. Arda Güler baru Arda naik. Güler baru naik gitu. Ada Yildiz juga. Ya Yildiz. Tapi cara mereka fighting spiritnya mereka itu keren kalau menurut gua Iya, gitu. ini menurut gua Turki bisa menjadi pesaing Portugal sih Betul. dalam perebutan. Bahkan juara grup kayaknya. Iya, kalau dalam menurut gua. persaingan perebutan juara grup. Tapi kan kita juga Portugal, gue yakin ya ini semua tim unggulan kecuali Jerman pada pertandingan pertama ini belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya sih. Menurut gue itu aja sih. Turki ya terbantu Georgia karena ketika melawan Portugal pasti akan kita kelihatan nih aslinya seperti apa, dominasinya seperti apa. Sama ketika Italia ketika melawan Albania ya mereka bagus mendominasi lawannya cuma Albania gitu kan. Tapi ketika menghadapi Spanyol itu akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Tapi kan kalau gue melihat kalau Rumania ini di luar perkiraan sih. Lunin yang jago banget di Real Madrid itu kebobolan 3 gol aja. Bisa Betul. kayak Ya gitu. golnya begitu kan. Keren banget lagi. Dan Iya. banyak gol-gol keren ya Iya. di pertandingan pertama ya. Sepertiga dari 34 gol, 11 diantaranya dari luar kotak Dari penalti. luar kotak penalti. Berarti betul. sepertiganya ya, Iya. sepertiganya dari luar kotak penalti ya. Salah satunya gol Arda si Güler, Barella. pemain Rumania itu siapa Stansio atau Iya. siapa itulah yang dari luar kotak ya ini udah kayak basket aja kebanyakan 3 point. Betul. Ah, Era Steph Curry semua ini. era Steph Curry. Iya tapi ya memang beruntung lah. Gue sih dari pertandingan pertama gue beruntung Belgia itu termasuk Eropa. Oh iya. Kalau di Indonesia itu wasitnya udah diserang Betul. netizen. Wah, itu Ya habis. kan? Wasit Betul, wasit pertandingan itu udah diserang netizen. Nah itu kalau negara kejutan, kalau pemain yang secara penampilan mengejutkan, menurut lu siapa? Man dulu man. Main, ntar ya, pikir dulu. Ya kebanyakan ya harus ngapalin 11 kali berapa? Ya tapi kan ada langsung satu yang, oh ini oke nih gitu, yang lu tonton aja kalau enggak. Kalau Arman kan pasti nonton semua nih. Enggak juga dong. Soalnya dia bisa nyambi kan kalau dia. Iya kan. nyambi. Kalau gua kan yang sesuai umur ya. Yang gue jam-jam 2 tuh gue udah gak nonton tuh. Ya, kalau gua nonton pas subuhnya tuh. Kalau gua sih ngelihat yang menonjol ya menurut gua ya seperti kita pembahasan episode pertama Euro Florian Wirtz ya. Oh iya betul. Wirtz sama Musiala dua-duanya tuh Iya. gokil Oke, sih. Tapi Dua-duanya menurut gua gokil. Wirtz itu luar biasa lah. Iya. Kita lihat gua ngelihat golnya dia ke gawang Skotlandia itu mirip Jerman di Piala Dunia 2014 siapa tuh yang sengaja ngelepasin biar Oh cross iya, nendang. betul. Nah, Florian Wirtz itu menurut gua salah satu Kayak udah emang skemanya lah mereka gitu. Maksud gua kalau kata gua dari gua Florian Wirtz. Oh iya gue setuju deh. Florian Wirtz. Daripada kita Kalau yang worst, rutin sekian worst nih. Kalau worst kan enak nih. Kalau gue Lukaku, gue lunin gue. Lukaku gue beneran deh. Parah banget itu orang. Bener. Gila, banyak banget kan Yes. peluang yang ibaratnya ya walaupun kita tahu ya sekarang permainannya Lukaku kayak gimana, tapi ternyata nggak berubah juga gitu. Maksudnya masih kayak gitu juga. Lakaka bener jadi Lakaka dia. Dia kayak memperburuk era keemasannya Belgia yang lagi tidak emas gitu. Di penghujung karir Iya, di penghujung generasi karirnya, emas generasi dia emas, makin dia- memperburuk gitu. Iya deh, boleh gua sepakat aja Iya kan? Lukaku. Lukaku benar. Oke, Lu itu setuju dia. nggak? Pada setuju nggak? Scorer setuju nggak? Atau ada Lukaku? nama lain tulis aja kalau Tulis gue di sih. komen. Ntar kita Gua bacain sih. dari Foden itu. bisa, Foden. Foden. Ya, Foden bisa Mungkin banyak sih. yang ekspektasi kan. Iya sih sebenarnya kan Iya sih, kekecewaan itu adalah ketika realitas tidak sesuai ekspektasi. Iya. Ya dia tipenya sama Saka soalnya sama sih. Iya. Tipe winger kanan yang suka cutting inside. Makanya Saka kalau kata Indonesia orang Sunda Saka hayang, semaunya aja. Iya. Tapi kalau pakai baju timnas statistiknya bagusan Saka, makanya Saka yang dibela-belain ditaruh di situ daripada ini kan. Terus buat posisi nomor 10 Bellingham masih lebih oke gitu dibanding Foden ada ya. Palmer juga. Lagi Nah ini tapi memang bagus-bagusnya. masalah Inggris ya ketika tim yang ya ini contohnya Gerrard sama versus Lampard lah. Lampard Iya. statistik klub kurang bagus apa dibandingkan Gerrard gitu loh. Tapi ternyata Gerrard yang menjadi pilihan utama kan ketika dimainkan bersama tidak selalu kompak. Ya itu juga mungkin yang terjadi kasusnya sekarang adalah Foden dan Saka. Iya, gimana nasib Foden dan Saka? Gue sih saranin Foden coba dicadangin dulu aja. Masukin dulu Anthony Gordon gitu atau mainin siapa namanya?
Gallagher, ketika Gallagher masuk tuh masih oke gitu gue lihat serangannya Ada Gallagher. pemain Persib tadi Eze. Ezekiel Duasel ya kan. Ya kalau mau juara Inggris mah cadangin Ken aja lah. Oh, iya, betul. Bayern aja nggak juara ada Betul. Ken. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Bazar Zulfami pamit, Kang Jalu dan juga Arman pamit. Bye bye.